Dia percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Mari kita nyanyi semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, udara Tuhan pelihara dengan kasih-Nya. Katakan Tuhan
Ya. Kita akan menyanyikan lagu selanjutnya, Celebrate Jesus, Celebrate. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara Tuhan? Amin. Saya udah pakai berdiri. Kita akan lebih excited lagi di dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Dirayakan Yesus Rayakan. Amin. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya kesaksian pujian dari kaum pria. Saya persilakan waktu dan tempat. Pak Happy maju. Bagus, mana bagus. Yang namanya pria maju. Pak Gun, kami undang Bapak Gun, Pak Gunardi. Ya, Pak Yohanes. Bapak Yohanes, Bapak Yohanes, maju ke depan. Bambang. Bambang Pamungkas, Mesti dipanggil-panggil. Oke. Ini semua pria yang depan ini
semua ikut nyanyi. Haleluya. Alam semesta Puji Tuhan, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan, amin. Beri kemuliaan sekali lagi yang keras, amin. Puji Tuhan. Kita akan berikan lagu firman-Mu Tuhan, ku kan terbang, amin. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan Yesus. Saya belum tempat berdiri, Bapak Ibu saya Tuhan. Jangan
yang dikasih Tuhan. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari pemuda-pemudi GBI Depok. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Puji Tuhan, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita, amin. Ya, kita akan menyanyikan lagu Kita Surga Bergema, Lahir Raja Mulia. Thank you Lord Jesus. Kita udah kembali berdiri, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan ayat hafalan firman Tuhan dari anak sekolah minggu. Persilahkan waktu dan tempat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 60 ayat 4. Bunyinya, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk anak sekolah minggu sekali lagi. Puji Tuhan, biar anak-anak ini menjadi kelak akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya undang tempat berdiri. Saya undang tempat berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman itu yang ditaburkan oleh hambanya tidak menjadi sia-sia. Biarlah menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Thank you Lord Jesus. Engkau yang selamatkan kami Tuhan Yesus. Engkau yang telah menyelamatkan kami dari lumpur dosa. Engkau yang telah menyelamatkan kami dari gelapnya dunia ini. Pada kasih-Mu yang ajaib, pada terang-Mu yang ajaib. Thank you Lord Jesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Natal membawa damai dalam kehidupan kita semua. Thank you Lord Jesus. Kau yang telah menyelamatkan kami
Tuhan yang selamatkanku. Engkau Tuhan yang sembuhkanku. Thank you Lord Jesus, untuk kasih setiamu. Kau telah menyembuhkan kami Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami Yesus. Segala pujian hormat hanya kepadamu, King of King, Lord of Lord, Jesus Christ. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa ku balas kasih-Mu. Segala kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Bapak Ibu, kita imani lagu ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Thank you Lord Jesus for your cross, for your mercy. King of King, Lord of Lord, Jesus. Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Mari Bapak Ibu, kita resapi lagu ini dengan tembung. Segala ucapan syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan. Selama sepanjang tahun ini, Dia telah menjaga kita, Dia telah mengasihi kita. Yesus
bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa setiap puji-pujian yang kami naikkan biarlah itu membawa satu sukacita bagi Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh bersukacita merayakan Natal, kami tahu Tuhan sukacita kami ini biarlah dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, sehingga kami yang hadir pada malam hari ini betul-betul merasakan bahwa kasih yang luar biasa besar itu sungguh nyata hadir dalam hati kami masing-masing melalui peristiwa kelahiran Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami masing-masing supaya lewat taburan kebenaran firman Tuhan hanya nama-Mu yang kami permuliakan. Berfirmanlah Kau kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, tujuan Yesus datang ke dunia. Sudah dapat Bapak Ibu Kolose 1 ayat 13 sampai 14? Sudah dapat? Kalau sudah dapat mari kita baca bersama-sama ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal adalah salah satu peristiwa kelahiran atau kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, Natal itu adalah peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Saudara-saudara, saudara-saudara, kalau Allah yang kekal, Allah yang tak terbatas itu mau menjadi manusia, saudara-saudara, itu artinya Allah peduli kepada kita. Amin. Dia tidak melihat siapa kita, apakah kita orang berdosa, apakah kita ini orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Tapi ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, Allah mau bertemu dengan kita. Saudara-saudara, kalau Dia Allah menjadi manusia, Dia sama seperti kita. Dia bisa lapar, saudara-saudara, ya, Dia bisa sakit, Dia bisa sedih, saudara-saudara. Saudara-saudara, peristiwa Allah menjadi manusia ketika Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara, Dia sama menjadi seperti kita. Ya, apa yang kita alami, Dia juga akan alami. Saudara-saudara, peristiwa terbesar dan teragung dalam sejarah penyelamatan manusia adalah betapa Allah mau menjadi sama seperti kita sebagai manusia. Saudara-saudara, di pihak lain, saudara-saudara, masih banyak saja ada orang yang tidak mempercayai peristiwa lahirnya Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Banyak, saudara-saudara, ya. Ada orang yang merayakan Natal di luar saja, ya. Saudara-saudara, mereka, saudara-saudara, hanya menikmati liburan Natal, saudara-saudara. Banyak itu, saudara-saudara, ya. Ketika Natal tiba, mereka berbondong-bondong pergi ke suatu tempat yang indah, menikmati suasana Natal, ya. Saudara-saudara, ada juga, saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen juga pergi ke mall-mall, saudara-saudara, Natal itu. Mereka menikmati diskon Natal yang besar-besar, saudara-saudara, ya. Ya. Padahal peristiwa Natal adalah betapa agungnya Tuhan turun ke dunia ini berinkarnasi menjadi manusia. Tapi banyak orang Kristen memaknai peristiwa Natal adalah cari baju sebanyak-banyaknya yang diskon. Serbu mall semua. Ya, serbu mall. Ya. Saudara-saudara, makanya saya sama istri saya bilang, "Pak, kok tahun ini kau udah ada baju baru?" Saudara-saudara, saya ketika Natal tiba, saya tidak pernah berpikir baju baru. Ya.
Bagi saya, baju baru yang kita pakai, kalau hati kita tetap masih hati yang lama, itu sama saja. 1000 baju baru kau pakai hasil diskon di mall, itu tidak akan membuat imanmu menjadi baru kalau engkau tidak mau mengalami peristiwa Natal yang luar biasa dalam setiap hidup. Makanya saya sama Mbak Jai bajunya begini-begini saja. Ya. Tapi coba saudara-saudara, coba perhatikan, ya, 80% orang yang pergi ke mall itu banyak orang Kristen. Apa yang mereka cari? Ya, diskonnya, ya, sepatu, baju, ya, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi apakah mereka berpikir, saudara-saudara, bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini sebagai wujud manusia melalui bayi Yesus, saudara-saudara, Allah sungguh-sungguh berkenan kepada manusia. Kalau Allah saja sungguh berkenan kepada manusia, kenapa kita sebagai manusia kadang-kadang tidak menyadari betapa besarnya karya Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita? Saudara, sesuai dengan tema kita pada hari ini, tujuan Yesus datang ke dunia, saudara-saudara. Kelahiran Yesus, juru selamat dunia ini adalah peristiwa terbesar dalam sejarah, saudara-saudara. Yesus datang ke dunia dalam wujud seorang bayi yang sederhana. Bayi yang sederhana. Ini bayinya, saudara-saudara. Bayi yang sederhana, bayi yang tidak dipikirkan oleh banyak orang yang akan menjadi penyelamat saudara dan saya dan seluruh isi dunia. Ya, bahkan bayi yang lahir itu, saudara-saudara, dia hanya lahir di kandang domba. Ya, kandang domba, tempat yang hina, tempat yang menjijikkan, dan tidak pernah terpikirkan oleh Yusuf dan Maria. Saudara, berbeda dengan saudara dan saya lahir di rumah sakit, minimal rumah sakit umum, saudara-saudara. Dan ada banyak juga orang yang lahirnya di rumah sakit ternama. Saudara-saudara, Yesus adalah raja atas segala raja. Namun ia tidak dilahirkan seperti seorang raja. Dia tidak terlahir sebagai seorang raja, meskipun dikatakan dia adalah raja di atas segala raja. Ya, dia lahir di tempat yang hina. Kenapa? Lukas menuliskan, ya, saudara-saudara, dia hanya dibaringkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin, saudara-saudara. Betapa hinanya dia. Saudara-saudara, Yesus lahir dalam kandang domba, suatu tempat di mana ternak dipelihara. Ya, tidak pernah terlintas dalam benak kita mengapa Yesus lahir di kandang domba kalau dia seorang raja. Ya, tempat yang begitu hina, tempat yang begitu menjijikkan, tidak ada orang yang mau tinggal di tempat itu, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Saudara, oleh karena itu, saudara-saudara, mengapa dia yang mulia, dia yang agung, dia yang begitu luar biasa itu, saudara-saudara, mau datang ke dunia? Ya, apa tujuan Yesus datang ke dunia seperti tema kita pada malam hari ini? Kalau dia datang ke dunia, saudara-saudara, tentu ada maksudnya, saudara-saudara. Paling tidak, saudara-saudara, ada 3 hal yang mau kita renungkan pada malam hari ini. Pak J, 3 saja ya Pak J ya. Sebenarnya ada 80 ini. Ya. Yang banyak-banyak ya. Soalnya nanti belum tampil lagi kan yang lain kan Pak J. Ya. Pokoknya semua harus nyanyi di sini ya. Nggak ada yang tidak nyanyi. Nanti yang belakang saya juga nyanyi Pak J. Saudara, ada 3 hal kenapa Yesus datang ke dunia. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus datang ke dunia ini memiliki tujuan, saudara-saudara. Dia yang agung, dia yang mulia itu mau merendahkan dirinya, serendah-rendahnya. Kelahiran Yesus di kandang domba memperlihatkan sisi yang lain dari maksud kedatangannya ke dunia, saudara-saudara. Dengan lahir di tempat yang hina, di kandang domba, Allah ingin memperlihatkan kepada saudara dan saya betapa Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya ini adalah orang yang berdosa.
Saudara-saudara saya ini orang-orang yang memberontak kepada Allah. Saudara saya ini ada orang-orang yang kadang-kadang tidak taat kepada Allah. Tetapi karena justru Allah mengasihi saudara dan saya, Dia datang ke tengah-tengah dunia ini, merendahkan diri serta rendahnya. Kalau Allah saja bisa merendahkan diri, saudara-saudara, kenapa kita sebagai umatnya kadang-kadang nggak mau merendahkan diri, saudara-saudara? Ya, kelahiran Yesus merupakan satu tindakan di mana Allah meninggalkan segala kemegahan dan kemuliaannya. Ya, Dia tinggalkan segala kemegahannya. Dia tinggalkan segala kemuliaannya, saudara-saudara. Dia mau sama seperti manusia, seperti saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudara, tahtanya yang mulia, tahtanya yang agung, saudara-saudara. Dia mau tinggalkan demi saudara dan saya. Maka sangat-sangat miris, saudara-saudara, ketika saya melihat banyak orang Kristen yang lebih senang datang ke mal-mal besar ketika malam Natal dibandingkan mereka datang beribadah, memuji Tuhan, berdoa, mensyukuri bagaimana Tuhan begitu luar biasanya menjadi manusia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang memperbarui segala sikap, tindakan, perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Natal itu bukan bicara tentang sesuatu yang baru. Ya. Pernak-pernik perhiasan yang begitu megah, banyaknya makanan yang tersedia. Tetapi apakah Natal itu, saudara-saudara? Memperbarui sikap, tindakan, perilaku kita sehari-hari, sehingga kita ini orang yang berdosa, orang yang tidak layak, dilayakkan kembali oleh Tuhan. Amin. Sekarang mari kita merenungkan dengan sungguh-sungguh. Kalau Dia datang ke dunia ini, sudah tentu ada maksud luar biasa. Kalau Dia yang mulia, yang agung, mampu merendahkan diri demi saudara dan saya, maka saudara dan saya harus membuka hati, saudara, untuk menyambut kedatangannya yang begitu luar biasa itu, saudara-saudara. Allah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ia mau menyatakan kepada kita semua bahwa Dia tidak seperti tokoh-tokoh dunia yang lain yang selalu menampilkan dirinya seolah-olah mulia, terhormat. Tetapi perbuatan-perbuatan mereka hina dan tercela. Justru, saudara-saudara, Allah merendahkan dirinya. Dia tidak menampilkan dirinya yang agung, yang mulia, yang begitu luar biasa. Tetapi Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar demi seluruh umat manusia. Saudara, makanya saya dari tahun ke tahun saya nggak pernah berpikir tentang baju baru, sepatu baru. Bagi saya semua baju saya ini adalah baru, karena di dalam hati saya sudah baru, saudara-saudara. 1000 baju saya pakai baru, kalau hati saya masih hati yang lama, maka baju itu akan menjadi lama. Saudara-saudara, itu yang pertama. Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa menerima kelahiran Kristus yang begitu agung dan begitu mulia. Yang kedua, saudara-saudara, apa tujuan Yesus datang ke dunia ini, saudara-saudara? Yang kedua adalah Yesus ingin memperlihatkan kepeduliannya kepada manusia. Dia peduli kepada saudara dan saya. Peduli, saudara-saudara. Kelahiran Yesus, Sang Penebus umat manusia, itu sebuah kandang domba, memperlihatkan sebuah kepedulian. Ya, Yesus peduli dengan mereka yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Ya, saudara, kandang domba adalah tempat yang hina. Hanya gembala-gembala yang berada di tempat itu. Gembala-gembala domba maksudnya, ya. Ya. Tidak pernah ada raja di situ, tidak pernah ada imam-imam di situ, tidak pernah ada ahli Taurat di situ, tidak pernah ada orang Farisi di situ, karena tempat itu adalah tempat yang hina. Hanya gembala yang ada di situ, saudara-saudara. Gembala tidak pernah mendapatkan tempat dalam masyarakat pada waktu itu, karena mereka dianggap orang yang hina, orang yang apa. Tapi justru
Yesus mau lahir di tempat yang kita itu. Saudara, Natal mengingatkan kita sebagai umat Tuhan, ya, apakah saudara dan saya, ya, masih peduli terhadap orang-orang lain, ya, yang tidak bernasib sama dengan kita? Amin. Apakah saudara dan saya peduli terhadap orang-orang lain di hari Natal ini, saudara-saudara? Mereka yang tersingkirkan, mereka yang tidak dianggap, mereka yang tidak masuk bagian dalam hal apapun. Apakah mereka menjadi bagian dalam diri kita untuk kita pikirkan? Atau Natal hanya menjadi konsumsi bagi kita sebagai umat Kristen, sebagai satu fenomena untuk perayaan-perayaan seremoni semata, tanpa kita peduli dengan orang lain yang tidak sama nasibnya dengan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hidupnya di dunia, Yesus selalu memperlihatkan kepeduliannya. Sekalipun orang membencinya, sekalipun orang tidak menerima perkataannya, sekalipun orang tidak mau, ya, menerimanya, Yesus tetap peduli kepada mereka. Yesus peduli kepada saudara dan saya. Dia tidak mau tahu siapa engkau. Apakah engkau orang yang berdosa? Apakah engkau orang yang sering melawan kehendak Tuhan? Malam hari ini Natal mengingatkan kita. Mari buka hatimu. Yesus peduli terhadap segala kekurangan-kekurangan. Yesus peduli terhadap segala keterbatasannya. Yesus peduli terhadap segala persoalan-persoalan hidupmu. Dan Yesus peduli segala terhadap apapun yang menjadi pergumulan dalam setiap kehidupan. Saudara, buka hatimu. Ya? Kalau dia peduli, engkau harus membuka hatimu, menyambut dia dan menerima kedatangannya. Saudara-saudara, perhatian Yesus kepada orang-orang yang tidak mendapatkan tempat dalam masyarakat. Misalnya Yesus memperhatikan seorang pemungut cukai yang dianggap orang yang curang. Yesus memperhatikan seorang perempuan pelacur yang dianggap sebagai kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Yesus memperdulikan orang yang lumpuh, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dipandang. Yesus memperhatikan orang yang buta. Yesus memperhatikan orang yang kusta. Semua ini adalah orang-orang yang terpinggirkan, tetapi mendapat tempat dalam perhatian Yesus. Kepedulian Yesus membuat orang-orang yang terpinggirkan ini merasa ada damai sukacita. Ya. Saudara, Natal supaya menjadikan momen kita ada damai sukacita dalam diri kita. Amin. Sekalipun engkau tidak ada baju baru, sekalipun engkau tidak ada sepatu baru, sekalipun engkau tidak ada makanan yang enak-enak, hendaklah engkau harus suka. Tapi enggak kan? Ada kan? Nah, kenapa kadang-kadang kita kehilangan sukacita? Ya? Kadang-kadang kita kehilangan sukacita. Natal kadang-kadang membawa malapetaka, saudara-saudara. Ya, habis Natal nggak teguran setahun. Ya, kenapa nggak teguran setahun? Nggak dapat makan misalnya. Ya, nggak dapat jatah makan misalnya. Kalau sini nggak apa aja ya? Dapat aja ya. Saya dapat 2 kan Pak? Boleh. Saudara, kadang-kadang Natal membuat orang kehilangan sukacita. Ya. Ada yang ribut nggak dapat baju baru, ada yang ribut nggak dapat apa lagi, ya, hal-hal lain. Saudara-saudara, Natal mengingatkan kita, Yesus peduli kepada engkau. Kalau Dia peduli, maka Dia akan memberi engkau damai sejahtera. Kalau Dia peduli, maka Dia yang akan mencukupkan segala-galanya dalam setiap kehidupanmu. Kalau Dia peduli, maka Dia akan mendatangkan damai sejahtera dalam setiap kehidupan. Amin. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, apa tujuan Yesus datang ke dunia? Saudara-saudara,
Yang ketiga adalah tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus mau menyatakan bahwa Dia mau memberikan pengampunan kepada saudara dan saya. Ada pengampunan. Ya, kelahiran Yesus di kandang domba merupakan tempat yang kotor, tempat yang bau, tempat yang paling menjijikan. Namun Kristus mau hadir di tempat itu. Saudara, begitu pula dengan hidup kita. Hidup kita ini kadang-kadang dipenuhi dengan dosa, ya. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, ya. Hati yang kotor, bahkan lebih kotor dari kandang domba. Siapa katakan? Ya. Kadang-kadang hati kita kotor, hati kita jahat, hati kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, lebih kotor dari kandang domba. Namun, saudara-saudara, Yesus mau hadir di dalam hidup saudara dan saya. Sekotor-kotornya hidupmu, Yesus mau hadir di tengah-tengah hidupmu. Yesus mau mengampuni kita. Yesus mau memulihkan kita. Yesus mau menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan Yesus mau mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Pengampunan itu tidak terbatas bagi saudara dan saya yang mau membuka hati saudara untuk menerima. Saudara, peristiwa Natal mari mengoreksi setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau Yesus datang ke dunia ini, saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu, secara fisik Dia hadir tengah-tengah dunia ini. Tapi sekarang Dia datang di dalam hatimu secara pribadi dan pribadi. Kalau Dia lahir di dalam hatimu secara pribadi, maka engkau akan menjadi orang yang sungguh-sungguh, ya, mendapatkan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau Dia sungguh-sungguh hadir dalam hatimu, maka engkau akan menjadi pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan, pribadi yang sungguh-sungguh Tuhan pakai dengan luar biasa dan membawa damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan berkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu terus akan menguatkan kami. Dan kami percaya firman-Mu itu yang akan menjadi suluh dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk gembala-Mu di tempat ini, Pak J, Ibu dan keluarga. Tuhan pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Apa yang menjadi pergumulannya untuk mengembangkan pelayanan tempat ini, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati itu semua, supaya lewat pelayanan di tempat ini nama Tuhan terus dipermuliakan. Berkati kesehatan hamba-Mu Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna, jauhkan dari sakit penyakit, sehingga lewat pelayanannya Tuhan terus dimuliakan. Berkati juga seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan berkati apa yang menjadi kesulitan mereka, sehingga apa yang mereka gumulkan dan apa yang mereka alami Tuhan, Engkau akan membuka jalan dalam setiap kehidupan mereka. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu terus akan memberkati setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dari jemaat sama-sama kita berkata amin. Shalom bagi kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami
Selanjutnya kita akan menyalakan lilin untuk mohon lampu dimatikan. Untuk mohon lilin, untuk lampu dimatikan semua. The stars are brightly shining. It is the night of a new Savior. Lord, may the word. Lord, may the word in sin and error hiding till here appear. Once more time. Untuk penyalaan lilin yang pertama, saya undang untuk Bapak Gembala. Our dear Savior's lilin yang kedua, saya persilakan untuk Bapak Dr. Anders Shunin Sihombing. Untuk lilin yang ketiga, saya persilakan Ibu Gembala untuk menyalakan lilin yang ketiga.
Selanjutnya untuk lilin yang keempat, saya undang untuk Ibu Esther maju ke depan untuk menyalakan lilin yang keempat. Untuk selanjutnya, lilin yang kelima, yaitu Nona Adel, saya persilakan. Untuk lilin yang keenam, saya persilakan kepada Bapak Joshua. Dan yang terakhir, lilin yang ketujuh, saya persilakan untuk anak sekolah minggu, Moses. Untuk saya persilakan untuk para tamu hadirin, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini, Oh Holiness, sekali lagi. Untuk center dinyalakan. Senternya boleh dinyalakan. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the word. Long lay the word in sin and error pining, till it appear and the star of His word. A thrill of hope, the very word rejoices, for yonder praise and new and glorious hope. While your peace, while every angel's voices on high, divine, all night, when Christ was born, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the word.
Tuhan. Mohon untuk lampu dinyalakan. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari PT Swissco. Untuk mempersiapkan diri, waktu dan tempat saya persilahkan. Saudara sekalian, puji Tuhan, terima kasih atas undangannya ke tempat ini. Sebentar saya akan membawakan pujian dengan judul Gembala yang Baik. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Dia gembala yang begitu baik. Dalam keadaan apapun, Dia tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita di dalam keadaan yang sangat kelam. Seperti yang pernah saya saksikan, kaki saya masih sakit, tapi saya tetap mau untuk melayani apapun keadaan saya, karena Tuhan sudah memberikan talenta kepada saya tidak akan pernah mau sia-sia. Kau
Ya, puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian sekali lagi dari PT Citra Raya. Saya undang waktu dan tempat, persilakan. Sudah. Oh, oke ya. Mohon maaf. Oke, ya. Sekarang kita untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan menutup doa berkat kita. Oh, dari PT Sewan, saya persilahkan. Ini kurang ditulis soalnya tadi, di sini nggak ditulis. Mendadak tadi. Ayo, saya persilahkan untuk dari Sewan. Ayo untuk mempersingkat waktu. Ayo tunjukkan dirimu. Kasih paham. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Kami sebenarnya tidak siap ya, tapi siap tidak siap, baik tidak baik waktunya, tetap memuji muliakan Tuhan. Kami mau berkata bahwa kasih Bapa itu seperti mentari yang bersinar, dan dia tidak akan pernah berhenti memancarkan cahayanya, karena dialah Bapa kita. Sebagai
Puji Tuhan. Masih lagi ada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Mumpung. Lanjut. Sudah? Oke, kita akan menutup acara ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kiranya Engkau Memberkati Aku. Amin. Kiranya Jesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sudah sampai pada penghujung acara kami ini. Biarlah segala yang kami persembahkan kepada Tuhan menjadi Tuhan. Biarlah Kau bertakhta di atas pujian kami, dan semuanya itu menjadi Tuhan berkat bagi kami. Terutama Tuhan, Engkau sendiri akan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Selanjutnya itu tahun 2023 nanti, kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau bersama dengan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Dr. Pendeta Junet. Tuhan Engkau tolong dan memberkati dalam segala tugas di Komunitas Kristen Protestan di Banten ini. Tuhan, Dia sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau turunkan berkat atas dia, berkelimpahan dalam kehidupan keluarga rumah tangganya, dan berkatilah jemaat juga yang Ia pimpin. Engkau campur tangan, dan juga kantor di mana dia memimpin kantor Pembimbas ini. Engkau tolong dan memberkati.
Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sudah hadir. Engkau tolong dan memberkati mereka semua, khususnya mereka yang dari jauh. Tuhan, Engkau juga sudah campurkan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh ambil bagian bersama kami pada malam ini, bersama kami di tempat ini. Dan Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu. Engkau juga sudah memberkati pelayan-pelayan pemain musik PL Senior, sehingga segala yang kami bawa itu anugerah Tuhan bagi kami semua, bukan kekuatan dan kemampuan kami, tetapi oleh karena anugerah dan kasih yang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami manusia terbatas, tetapi Engkau tidak pernah terbatas bagi kami. Sebab itu kami berserah diri ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri akan bekerja berkarya di dalam kehidupan kami terus menerus. Bertambah-tambahkanlah talenta dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melayani Tuhan sampai Engkau panggil kami masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Tuhan, anak-anak-Mu sudah membawa persembahan syukur yang telah mereka bawa. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Bukalah tingkap langit dan curahkanlah berkat-Mu kepada mereka semua, baik yang sudah memberi maupun yang tidak sempat memberi pun. Rumah tangga keluarga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Dan akhirnya ya Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini dan kami pulang ke rumah kami masing-masing, mari Engkau ulurkan tangan-Mu melalui tangan hamba-Mu ini, dan berkatilah jemaat-Mu sebelum mereka tinggalkan tempat ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu di hadapan-Nya, tanda penyerahan diri kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah saat masuk keluar rumah-Mu. Amin. Diberkatilah usaha-Mu. Amin. Apa saja yang Kau kerjakan jadilah berhasil. Amin. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik-Mu. Amin. Kau bertambah naik dan tidak turun. Yes. Kau menjadi kepala dan bukan ekor. Yes. Karena Tuhan Allah-Mu yang memberkati Engkau berlimpah-limpah, sesuai kekayaan kemuliaan yang dilimpahkannya dalam hidup-Mu sekarang dan selamanya. Diberkatilah suami-Mu. Diberkatilah istri-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah ayah dan ibu-Mu. Diberkatilah seisi keluarga rumah tangga-Mu. Di dalam nama Yesus. Anugerah dan damai sejahtera daripada Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa kasih Roh yang kudus, senantiasa menyertai, memimpin, melindungi, menuntun kehidupan kita sekalian, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dan puji bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Silakan duduk, selamat datang, selamat tahun baru Tuhan.